warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd, fa ya hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna ila syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahimahullah, berangkat dari sebuah pertanyaan begini: urusan apa kita yang gak butuh Allah? Urusan apa yang gak butuh Allah? Ada betul? Tidak ada ya. Tidak satupun urusan yang tidak butuh Allah. Hadirin, urusan keluarga misalkan kita butuh Allah. Ketika menasihati putra putrinya, siapa yang memasukkan nasihat kita ke hati anak-anak kita? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan berbisnis misalkan, siapa yang mendatangkan customer itu, yang menjadikan hatinya cocok dengan produk kita misalkan, maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, urusan apapun, mulai yang kecil sampai yang besar, tidak satupun tidak butuh Allah. Kami sering berikan contoh sederhana. Kalau urusan bisnis itu seperti orang jualan cilok. Orang jualan cilok itu, Bapak Ibu, itu butuh Allah juga. Saya ambil contoh jual cilok ini. Sesungguhnya orang jualan cilok itu tidak akan terjadi jual belinya, transaksi ciloknya itu kalau minimal tidak terjadi 4 hal ini terjadi secara simultan. Minimal 4 hal terjadi secara bersamaan. Apa itu? Ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, ada duitnya. Betul betul. Ini salah satu nggak jadi loh. Ada penjual, nggak ada pembeli. Kasih tahu. Ada pembeli, barangnya nggak jadi. Barangnya ada, duitnya nggak ada. Nama pun saat yang nama duren kali bayar mana? Ternyata pendek kata, yang seperti orang jualan cilok yang cukup sederhana saja tetap butuh Allah. Apakah lagi bisnis yang lebih rumit dari itu? Bisnis ekspor impor misalkan, ada variabel namanya keamanan, ada variabel namanya ombak misalkan kalau laut. Apalagi sekarang musim perang. Ya. Siapa yang menjamin ketika kapal ekspedisi kita lewat sekitar tempat yang sedang perang saat ini? Siapa yang menjamin nggak keguguran bom? Artinya semakin banyak
variabelnya, semakin butuh sama Allah. Hadir Allah, pendek kata, kita semua butuh Allah. Nah, maka dalam pembahasan kita kali ini adalah terkait pertanyaan berikutnya. Kalau kita butuh Allah, lantas bagaimana mengundang pertolongan Allah hadir dalam kehidupan kita? Bagaimana mengundang pertolongan Allah hadir dalam rumah tangga kita? Kalau kita merasa butuh, bisnis kita butuh dibantu Allah, maka bagaimana mengundang Allah hadir dalam bisnis kita? Ini bahasa sederhananya. Hadir Allah. Maka tema kita kali adalah mengundang bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, pokok pembahasan kita kali ini bagi menjadi 3 sub pembahasan untuk memudahkan kita memahami konstruksi dari pembahasan ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang kelemahan manusia. Kita perlu sadar dulu kalau kita ini lemah, sehingga kita semakin butuh pertolongan Allah. Yang kedua adalah kita juga bahas tentang kesempurnaan Allah. Jadi semakin kita paham kelemahan diri dan kesempurnaan Allah, maka kita semakin rindu pertolongan Allah. Kita semakin berharap bantuan dan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana mengundang bantuan dan pertolongan Allah. Hadirin rahimakumullah, insyaallah 3 sub pembahasan ini coba kita tuntaskan di dalam kajian kita pada petang hari ini. Terkirim sebuah harapan, semoga yang hadir hari ini senantiasa dekat dengan pertolongan Allah, senantiasa Allah berkenan berikan pertolongan buat keluarga kita, usaha kita, urusan kita, yang sakit cepat sembuhnya, yang ruwet-ruwet hidupnya sudah mendapatkan solusi dalam kehidupannya, dan kelak kita diselamatkan dalam kehidupan dunia sampai ke akhirat, bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, pembahasan pertama adalah tentang kelemahan manusia. Hadirin, manusia itu memang diciptakan memiliki kelemahan. Diciptakan memiliki kelemahan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 28. Ada yang berkenan membacakan artinya, Pak? Ada? Ada yang bantu? Ya, boleh bantu bacaan. Alhamdulillah. Ya, karena ada ngaji, sudah saya minta bantuan membaca artinya gitu, dan ada fasilitas khusus Pak yang kerso bacakan artinya itu boleh pulang duluan. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Baik, matur jazakallahu khair. Hadirin, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa." Hadirin, Allah menciptakan manusia, kita ini memang bawaannya itu memiliki kelemahan. Kita ini memang sudah built-in, memang sudah tercipta model begini nih Pak. Dan Allah menjelaskan bahwa kita ini nggak sempurna, kita memiliki kelemahan. Permasalahannya kadang kita nggak sadar kalau kita punya kelemahan. Kita nggak sadar sehingga nggak merasa butuh sama Allah. Kita seakan-akan sudah bisa mengatasi semuanya sendiri, lupa pertolongan Allah, merasa tidak butuh pertolongan Allah. Padahal kita semuanya lemah. Ada beberapa fakta kelemahan hadirin. Saya bisa berikan contoh-contoh di antaranya. Yang pertama adalah suka berkeluh kesah dan kikir. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, suratnya adalah di surat Al-Ma'arij
ayat 19 sampai 21. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Baik, hadirin Bapak Ibu rahmatullah, coba bayangkan urusan apa yang bisa diselesaikan kalau kita memiliki sifat seperti ini. Urusan apa yang bisa selesai jika kita memiliki sifat seperti ini? Yakni apa? Gampang sambat, gampang apa? Berkeluh kesah, gampang sambat, dan kikir. Bayangkan, ya dengan misalkan kagungan karyawan misalkan sudah bolak-balik dan ngomong gampang sambat, urusan pegawaian diregani, mewedit dengan urusan pegawaian. Kira-kira jelas sebagai jeragannya orang kayak begitu dinaikkan gajinya betul. Rasa-rasa gitu. Sudah gampang sambat, dikasih tugas dikit sambat, ini sambat, ini sambat. Kita apalagi kikir banget, tenaga itu dihitung benar sama dia. Rasanya kita sebagai atasannya rasa-rasa. Menurut saya menggunakan bahasa campuran betul apa Pak? Kenapa diganti Arab tapi mau? Ini Arab tapi tidak paham. Baik. Ibu-ibu misalkan, kalau bayangkan ibu-ibu memiliki suami, pilih mana Bu? Suami yang gampang sambat atau yang tegar suaminya? Tegar Ibu? Masya Allah. Ibu-ibu seperti itu, bapak juga sama Bu. Bapak, seandainya penjenengan ditarik Pak, seandainya masih boleh pilih ulang. Kira-kira milih ibu dalam itu sing gampang sambat, napa sing tegar? Pasti sama pilihannya. Maka orang-orang manusia ini di dalam kehidupan ini harus sadar kita ini punya sifat bawaan, gampang sambat, punjul, kikir, pedih. Terus gampang sambat, pedih sisa. Urusan apa yang bisa selesai dengan begini? Rasanya target-target kehidupan kayaknya susah tercapai kalau andai Allah tidak menolong kita. Karena kita modelnya gampang berkeluh kesah dan kikir. Ada lagi Pak? Yang kedua adalah suka membantah. Bayangkan ya Pak. Manusia itu sifat bawaannya adalah suka membantah. Nih, dalam surat Al-Kahfi ayat 54. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Hadirin, Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu suka bantahan. Sekarang bayangkan Bu, Bapak sekalian, jenengan punya karyawan, sudah bolak-balik sambatan, penggawaian aras-arasan, punjul bantahan. Kira-kira itu apa jenengan? Dipecap naon nggih? Greget kok. Bayangkan coba. Maka andai kita tidak ditolong Allah Pak selama ini, andai Allah tidak bermurah pada kita selama ini, rasanya urusan kita rasanya mungkin nggak seperti sekarang Pak. Mungkin beruwet-uwet mungkin. Jadi menantu gak beres, jadi suami gak beres, jadi istri gak beres, jadi RT. Apa yang terjadi kehidupan kita ini Pak? Ketika sifat bawaan ini
ada dalam kita tanpa pertolongan Allah. Hadirin, ada lagi Pak. Yang ketiga, yaitu apa? Zalim dan bodoh. Nih, Allah menjelaskan dalam Al-Baqarah Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Bayangkan Pak. Tadi apa Pak? Mulai tadi pertama sudah berkeluh kesah, kikir, terus bantahan, zalim, bodoh. Cakep bodoh. Komplit sudah. Maka urusan apa Pak yang bisa selesai dengan sifat dasar seperti ini? Urusan apa yang bisa selesai? Rasanya semakin tidak jelas kalau kita ini paham kelemahan kita nih Pak. Maka kalau selama ini kita bisa sukses, kita jadi pimpinan di organisasi, pimpinan di masyarakat, kok sukses sampai hari ini? Itu karena pertolongan Allah. Andai kita dengan sifat dasar seperti ini, rasanya tidak hanya ruwet, tapi ruwet kuadrat, ruwet monokam. Hadir Allah. Ada lagi Pak, tambahan lagi, yakni mencintai dunia. Mencintai dunia itu kalau bahasa kita apa? Kedonyan. Mungkin yang dari Makassar mungkin bingung, apa usah bahasa kedonyan ini? Terlalu mencintai dunia. Nih, dalam Al-Qiyamah ayat 20. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia. Masya Allah. Hadirin, kalla bal tuhibbunal ajilah. Hadirin, seseorang sifat dasarnya kita manusia ini sesungguhnya adalah lebih condong pada dunia. Bayangkan, jadikan misalkan tadi berangkat, kalau nggak ditolong Allah, nggak nyampe sini Pak. Apalagi tawarannya, bayangkan mau berangkat ngaji, ada telepon, mau order durian rom-rom. Kira-kira berangkat ngaji atau datangi order? Masya Allah. Kita doakan usaha beliau lancar sukses gitu. Hadir Allah. Ini kalau tidak ditolong Allah Pak, nggak selesai Pak. Bayangkan, kita ini kecenderungannya sama. Loh kalau Allah nggak nolong, waduh, sudah lewat kemana-mana Pak. Hadirin, ibu-ibu misalkan bersabar dengan kekurangan bapak-bapak karena ada pertolongan Allah. Loh seandainya Pak dan sewu, seandainya boleh milih, beliau milih harusnya yang lebih kaya, lebih ganteng, betul atau tidak? Bukan aku beliau. Tapi karena pertolongan Allah, Allah belokkan lebih mencintai yang orang yang alim, orang yang solih. Maka kalau panjenengan sekarang ini Allah anugerahkan keluarga, maka banyaklah bersyukur kepada Allah karena ternyata kita ini memang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau berdasarkan sifat aslinya, rasanya urusan kita ini apa jadi nggak selesai Pak. Ada lagi Pak. Jadi ini semakin berat nih. Tadi apa tadi? Pertama, mudah berkeluh kesah dan kikir. Ingatkan ya Pak. Yang kedua Pak. Loh, tadi Ibu tanya. Membantah lakukan berikutnya ketiga. Ulangi lagi yang pertama Pak. Banyak berkeluh kesah dan kikir. Yang kedua, suka membantah. Ketiga, zalim dan bodoh. Keempat, mencintai dunia. Yang kelima, tergesa-gesa. Wis zalim, bodoh, kedonyan, apalagi ini? Kubuan. Angel pun. Angel pun Pak. Kalau Allah tidak nolong, bubar sudah urusan kita kemarin Pak. Nih, monggo Pak.
Al-Anbiya ayat 37. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajal. Memang manusia itu Pak diciptakan begitu pada dasarnya. Kubuan. Makanya kalau di rumah tangga misalkan bapak melihat istrinya kubuan, ya gitu Pak, kawan bayi itu Pak. Kawan bayi, sing sabar. Itu bukti berarti pancen ibunya lari-lari iku manusia. Ibu ngoten tenang Bu. Misalkan lihat bapaknya anak kalau dolen-dolen titik ngoten gitu. Sing sabar gitu Bu. Ada sebuah nasihat penting yang perlu direspon Ibu. Bahwa misalkan menghadapi kekurangan ibu-ibu sing sabar Pak. Kenapa? Ternyata ada sebuah janji dari Allah dan Rasulnya bagi mereka yang selesai bersabar. Mereka semestinya harusnya marah, tapi menahan marahnya. Maka banyak kalau bapak-bapak mau bersabar dengan kekurangan istri, maka jenengan akan dapat sebuah janji. Apa itu? Besok akan dibangkitkan di yaumul akhir, itu diberikan fasilitas apa? Berhak memilih bidadari. Bidadari. Mulane jenengan pas delok ibnara murid-murid ini jenengan belum mampu Pak. Jernih ati munio. Mari iki milih bidadari wis gak mesti ono tak apa-apa. Ibu-ibu ingatkan Bu, kalau panjenengan mau bersabar dan kekurangan bapaknya anak-anakku, sing sabar Ibu, maka kabar gembira panjenengan apa? Pahala jenengan laksana pahalanya Siti Asiyah istri Raja Fir'aun. Pahalanya dengan luar biasa itu. Makanya kalau jenengan menyaksikan bapak ilalare mulai aneh-aneh Bu, wong pamitan mancing kok bawa koper bareng Bu. Mulai aneh-aneh jenengan sing sabar pun kok pancen Fir'aun. Sing sabar. Maka bersabarlah dalam rumah tangga kita. Hadirin Allah, wa khuliqal insanu min ajal. Manusia dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Hadirin, maka dari 5 ini paling tidak sudah gambar Pak. Urusan apa yang bisa selesai? Sudah bodoh, dolim, gampang sambat, ya kan? Condong pada dunia, kedonyan, waduh sudah genep sudah Pak, genep. Kubuan bisa, waduh sudah. Hadirin rahmatullah, maka ini yang perlu kita sadari, kita butuh Allah. Bisa jadi loh keputusan jenengan kemarin-kemarin ketika memutuskan sekolah anak misalkan, bisa jadi dibarengi tergesa-gesaan. Pikiran-pikirannya belum secara jernih. Bisa jadi loh ketika memilihkan pekerjaan atau memilihkan keputusan-keputusan kita, bisa jadi loh ada hal-hal yang sebenarnya itu berdampak gak baik, tapi karena Allah masih menolong kita, jadi masih seperti sekarang. Hadirin Allah, ini yang perlu kita sadari, kelemahan kita sebagai manusia. Nah, yang bagian kedua kita membahas tentang kesempurnaan Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin, Allah itu sang pencipta. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbihlah kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Hadirin, Allah telah berfirman tentang masalah ini. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Kita bisa sering mendengar Allah menyebutkan, mendeklarasikan Allah itu mencipta loh.
Bayangkan hadirin, kita sangat butuh pertolongan. Di saat yang sama Allah menunjukkan Allah lah yang penciptanya. Allah yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang membuat semua kejadian-kejadian ini. Maka kalau kita sedang butuh pertolongan, maka jangan keliru minta pertolongan kepada makhluk, minta pertolongan kepada Allah. Karena dialah yang paling pantas mengklaim dirinya sebagai penolong yang sesungguhnya, karena pencipta alam semesta adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, maka kalau kita semakin sadar kelemahan kita dan kita paham maha hebatnya Allah, kita semakin ingin dekat dengan Dia. Kita semakin ingin dekat dengan Dia. Kenapa? Hidup kita berputar terus, Pak. Terus berjalan. Kalau kelemahan kita tadi dilepaskan oleh Allah, gak ditolong, jadi apa hidup kita? Keputusan salah, ngomong keliru. Bayangkan, Pak. Maka sangat butuh Allah. Dan Allah lah tempat berlaku yang sesungguhnya, karena Dialah pencipta. Dan lagi, Allah jawab bahwasanya hanya Allah sang pencipta, tidak ada yang lain. Allah. Dalam Al-Hajj ayat 73. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lelahlah yang menyembah dan amat lelah pula yang disembah. Baik, hadirin rahmatullah, sangat jelas di sini. Yang menciptakan hanya Allah. Yang lain tidak bisa menciptakan. Maka yang paling layak dimintai pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lain tidak bisa apa-apa. Mereka yang menyembah selain Allah lemah sesungguhnya yang disembah itu. Mungkin di antara mereka ada yang menyembah jin, menyembah roh, menyembah hewan-hewan, lemah. Kenapa tidak terfikir lebih logis bahwasanya tidaklah kita menyembah kepada hewan, tapi sembahlah kepada yang menciptakannya. Ingat kasusnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika awalnya beliau melihat fakta-fakta langit, ada matahari, maka kemudian ini mungkin Allah, karena matahari itu sangat besar, sangat hebat. Tapi ternyata kemudian ada awan lewat, tertutup awan. Ternyata matahari kalah juga. Apalagi ketika terbenam matahari kalah juga. Muncul bulan, mungkin itu Tuhan. Ternyata bukan juga. Hadirin, sampailah kemudian jangan sembah langit, jangan sembah bumi, jangan sembah matahari, jangan sembah bulan, tapi sembahlah yang menciptakan mereka semua. Hadirin Allah, maka kita ketika butuh pertolongan, yang paling layak kita pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah sesungguhnya yang sang pencipta yang sebenarnya. Hadirin Allah, Allah pemilik alam semesta. Hanya Allah pemilik alam semesta. Surat Fatir ayat 13. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian, itulah Allah Tuhan. Kepunyaannya lah kerajaan, dan orang-orang yang kamu suruh sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa
walaupun setipis kulit air. Insyaallah. Hadirin, mari kita lihat alam ini. Mungkin yang paling gede kita anggap hebat adalah matahari. Hadirin, kalau kita tanya kepada orang-orang yang sudah sepuh, mungkin di antara panjenengan yang sudah usia di atas 70 tahun misalkan, kalau kita tanya ke beliau, matahari yang kita lihat tadi siang dengan matahari yang beliau lihat dulu ketika beliau kecil, itu kira-kira sama atau beda? Sama. Matahari yang dilihat beliau ketika kecil dengan matahari yang dilihat oleh Bung Karno dulu ketika beliau masih kecil, sekolah di Mojokerto dulu, kira-kira mataharinya sama atau beda? Sama. Mundur lagi ketika zaman Rasulullah SAW, matahari yang kita lihat sekarang ini dengan yang dilihat Rasulullah SAW di Madinah, itu matahari yang sama atau beda? Sama. Bahkan mundur lagi sampai zaman Nabi Adam alaihissalam, mataharinya tetap sama. Apa artinya? Berarti matahari ini sudah berputar, sudah tidak hanya sehari dua hari, ribuan tahun. Sekarang pertanyaannya, andai itu maunya matahari sendiri, andai matahari punya kehendak sendiri, kira-kira Tuhan dengan bosan buatan matahari ini. Poket biyen ngetan mulon gitu. Nah, sekali-sekali dibalik kok. Atau pada dulu miring-miring gitu dedek. Nyatanya tidak pernah terjadi seperti itu. Itu bukti matahari itu takut dengan aturan, dia patuh dengan aturan. Pertanyaannya, siapa yang bisa memberi aturan yang dipatuhi oleh matahari? Dialah sang pencipta matahari, Allah Azza wa Jalla. Hadiratullah, maka ketika kita melihat matahari yang tunduk kepada Allah Ta'ala, mestinya batin ini takut, Pak. Matahari saja segitu hebatnya takut sama Tuhan Allah. Dan menungso dan mentengkel, semua mentengkel. Dituturi rakan ya. Dituturi rakan ya Allah. Matahari tunduk pada Allah, bulan tunduk pada Allah. Hadirin, saya punya gambar begini. Mungkin perlu pirsa tentang gambaran alam semesta ini. Kelihatan betul Pak? Apa itu? Gambar apa ini? Tata surya. Ada matahari di tengah itu Pak. Sebelah kanannya kemudian ada planet-planet. Planet ketiga itu adalah bumi yang kita injak ini Pak, yang warna biru itu. Bayangkan besar matahari dibanding bumi, akhir putih Bu. Akhir matahari ini, akhir matahari. Bumi kita injak ini yang biru Pak, yang biru nomor 3 itu. Ya, segede itu cuman, ya, dibanding matahari. Sekarang saya berikan informasi, ternyata matahari kita yang kita anggap besar, hebat, kedua tadi itu, ternyata nggak ada apa-apanya Pak dibanding dengan yang lainnya. Nih, muncul gambar ini. Matahari ini sebelah kiri punya Mirsani, itu segede itu, andai segede bola basket, perbandingannya nih, maka bumi itu hanya sekelaran kecil Pak, seperti kelaran kecil. Kalau mataharinya segede bola basket, mataharinya bumi hanya sekelaran kecil, sampai kecil ini loh. Bayangkan. Sekarang kalau dibandingkan dengan planet yang lain, ternyata ada planet yang lebih gede lagi. Yang matahari itu jika dibandingkan dengan planet yang lebih gede lagi, itu bandingannya yang sebelah kanan itu. Ada namanya planet apa namanya itu? Enggak begitu jelas ya. Ada planet besar
Yang besarnya itu kalau dia sebesar bola basket, maka matahari hanya seperti kelereng kecil. Sekarang pertanyaannya, kalau panjenengan posisinya di antara mereka ini sapiro gede gitu. Belum? Sapiro. Saklepong. Tapi kita kadang sombong. Rumangsane kaya saged nawahne pangeran, ya Allah. Diutus sujud ndak mau. Kadang sing kok ngeprank Gusti Allah. Gusti Allah diprank. Hayya 'alas shalah, engko ae. Hayya 'alal falah, sing repot. Hadirin non saya. Jangan pernah telepon terus di-reject sama orang yang kita telepon. Pernah bertanya? Nah, telepon penting kan? Ternyata yang nerima itu di ujung sana enak aja nge-reject dia. Kesel badan gue. Kesel gitu. Muangkel gitu. Penting tidak yang mau di-reject. Ya kan? Hadirin, pertanyaannya, berapa kali kita me-reject panggilan Allah? Berapa kali kita me-reject panggilan Allah? Maka tidak kaget Pak. Kadang doa susah diterima. Kadang urusan-urusan kita susah menemukan jalan keluar. Gak kaget karena kita sering me-reject panggilan Allah. Allah mutus sholat nanti dulu. Allah mutus zakat, cari-cari alasan biar ada zakat. Allah mutus ibu-ibu menghormati suaminya, cari-cari alasan biar bisa nyentak suaminya. Ibu-ibu, bapak juga begitu, sama. Perintah Allah adalah menyayangi keluarganya, membimbing keluarganya, dan masih cari-cari alasan. Hadirin, maka ayo kita kembali pada kesadaran kita ini sesungguhnya tidak ada apa-apanya dengan alam semesta ini. Padahal semua tunduk kepada Allah, maka tunduklah kepada pencipta alam semesta ini. Hadirin Allah, jangan menyembah kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah, sembahlah yang menciptakan keduanya. Hadirin Allah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita kembali. Hanya Allah memiliki alam semesta. Nah, hadirin, ada lagi. Allah jawab bahwasanya hanya Allah yang kelihatan betul. Sudah bergerak. Hanya Allah beri rezeki. Kelihatan. Kelihatan. Hanya Allah memberi rezeki. Kelihatan ya? Saya nggak kelihatan dari sini soalnya. Kelihatan layarnya bukan. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Baik. Surah Hud ayat 6. Hadirin, Allah yang menciptakan itu lebih tahu urusan dari yang diciptakan ini. Menurut saya, jenengan pirsa boten pakane kucing boten semarang. Semarang boten. Semarang. Sekarang pertanyaannya geser sedikit. Jenengan semarang boten pakane semut boten. Pulau. Geser lagi, semarang pakane tengu boten. Pakane tengu. Maka yang paling tahu kebutuhan makhluk adalah penciptanya. Clear sudah. Maka yang paling ngerti dan yang memang dialah yang maha memberi rizki sesungguhnya, karena dia lebih tahu kebutuhan makhluk. Dialah penciptanya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Clear sudah Pak. Yang tahu kebutuhan kita hanya Allah sang pencipta kita. Maka sudah, ikuti saja aturan Allah, karena Allah pasti memberikan sesuai dengan aturan atau sesuai dengan kebutuhan kita. Dan saya, kalau misalkan punya motor Pak,
punya motor baru, saya nyebut merek guys, dikira endorse. Yang punya motor, maka yang paling tahu itu siapa perawatan motor ini? Pabriknya, betul. Maka ada buku panduan perawatan itu. Maka kalau kita ingin selamat, ikuti panduan saja sudah. Karena yang paling tahu itu yang menciptakan kita. Yang paling tahu itu yang menciptakan alam semesta. Maka kalau Allah jawab misalkan jangan rusak alam, maka ya sudah jangan dirusak. Kalau dirusak-rusak ya jadi begini, kita sendiri yang rugi kan? Allah lebih tahu. Hadirin rahmatullah, maka jelas sudah hanya Allah pemberi rezeki. Hadirin, setelah tahu kita kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia, kita tahu kesempurnaan Allah, maka tidak ada pilihan lain Pak. Sudah dekatlah kepada Allah, berharaplah pertolongan dari Allah. Semoga kita yang hadir semuanya senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bentuk pertolongan Allah itu beberapa ayat menjelaskan. Yang biar ini adalah bentuk-bentuk pertolongan Allah yang pernah Allah berikan dan terus dalam Al-Quran. Di antaranya seperti ini. Di antaranya adalah Allah pernah menurunkan pasukan malaikat. Itu di dalam surat Al-Anfal ayat 9. Ada lagi, Allah berikan tempat tinggal yang baik. Jadi kalau sekarang ini punya tempat tinggal yang baik, itu pertolongan Allah Pak. Luar biasa itu. Kok yo pas penjenengan di situ, pas punya tetangga baik, orang inoman, seneng mari ini. Seneng betul punya dengan. Pagi-pagi diterin nasi pecel, seneng ya. Soalnya siang-siang diterin apa? Es tegan, seneng ya. Soalnya kok yo tepake ndak tau model model ya. Lha ngoten iku sing noto Gusti Allah. Hadirin dan penonton saya, seandainya kita boleh pilih, jangan pilih kalau pilih konco sing loman apa sing medit. Loman gitu. Yang jenengan bagus putih Pak, jenengan pilih putih kira-kira oleh pilih konco sing loman apa sing medit. Dan loman gitu. Kurang belajar Pak, sebelah aja kerungu. Ternyata kita sama. Kalau boleh pilih, kita boleh memang pilih teman yang loman, teman yang baik, sama Pak, makan sama, tetangga kita juga berharap kita jadi orang yang baik. Dan saya menyampaikan orang medit ibu, boten kada kapling terjadi swarga Pak, boten enten. Ada. Kita ada dulu apa lanjut terus? Lanjut terus sedikit lagi nih. Baik. Ini ada di mana? Kita haruskan dulu. Jadi ini ada lagi dihindarkan di budaya. Itu ayatnya sudah. Boleh catat itu Al-Anfal 62. Kemudian lebih sabar. Maka kalau ibu-ibu mendapati suaminya orang penyabar, itu pertolongan Allah Bu. Ya, itu bukan gara-gara bapak ini keturunan orang sabar. Belum tentu Pak. Ya, banyak ibu-ibu di rumah sekarang jarang marah-marah Pak, itu bukan gara-gara ibu itu turunan orang sabar, belum tentu itu. Tapi karena pertolongan Allah. Bisnis lebih baik, ya. Di Al-Kahfi 40. Kemudian kuat bukan prinsip dalam Al-Mujadilah ayat 22. Hadirin, sekarang mungkin yang ketiga yang inti adalah bagaimana mengundang bantuan dan pertolongan Allah. Ini mungkin yang menjadi oleh kita kundur mangke. Yang bisa kita lakukan apa yang dilawan agar kita senantiasa diliputi pertolongan Allah. Hadirin, pertama adalah beriman. Pasti harus kita lakukan beriman. Allah berdakwah dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 13. Semoga dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman akan diberikan berita gembira oleh Allah Ta'ala, diberikan fasilitas di sana. Hadirin, dalam tafsirnya, nih, tafsir Al-Muyassar, ada begini Pak penjelasannya. Bahwasanya yang saya kasih warna berbeda itu Pak, orang-orang yang beriman akan diberikan apa? Ditutupi dosa-dosanya, dimasukkan di dalam surga
dan diberikan kemenangan dari Allah. Saya kasih warna beda ini biar gampang bacanya sudah. Maka orang beriman Pak diberikan kemenangan. Maka dari cara lain, yang pertama beriman dulu. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak beriman itu amalnya seperti fata morgana, hilang, gak ada apa-apanya. Maka orang yang beriman itu dapat surga, dapat akhirat, dapat dunia, dapat akhirat. Kalau orang yang beriman dapat dunia saja Pak. Orang baik sekali buat kayak apa baiknya, tapi dia nggak beriman pada Allah Taala, dapatnya dunia saja Pak. Di akhirat nggak dapat apa-apa dia. Kenapa? Bayangkan bagaimana mungkin dia dapat surga, sedangkan dia tidak percaya dengan pemilik surga. Hadirin ini yang pertama, beriman. Yang kedua adalah niat yang benar, yakni menolong agama Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 45. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Hadirin, kalau kita ingin pertolongan Allah hadir dalam bisnis kita, maka niatkan dalam bisnis itu adalah untuk menolong agama Allah. Misalkan ini, jenengan punya usaha, maka pertanyaannya adalah nanti kalau usaha ini berhasil, mau digunakan untuk apa uangnya? Kalau digunakan nanti beli rumah baru, mobil baru, motor baru. Nah tuh. Kalau model begitu Pak, nggak ada nyambung dengan urusan Allah, nggak nyambung dengan urusan Islam ini, rasanya terlalu jauh Pak. Kita mengharapkan pertolongan Allah itu terlalu jauh rasanya. Kurang syarat istilah saya, kurang syarat ditolong. Kenapa? Yang ditolong itu yang mau nolong agama Allah. Keliru sudah. Saya pernah ada suatu perjalanan ke arah Tulungagung. Itu berhenti di sebuah masjid di daerah Pare. Itu masjid besar Pak. Betul, kita diskusi di situ. Ternyata masjid itu dibikin oleh seorang miliarder. Ya kan? Miliarder dari negeri seberang Pak, bukan orang Jawa. Beliau ternyata pengusaha di Kalimantan katanya. Kata yang nunggu di situ cerita. Dan itu beliau punya berazam gitu ya. Bahwasanya beliau ingin sebelum mati itu bisa membangun 100 masjid di seluruh tanah Jawa, 100 masjid. Hadirin, itu salah satu contoh niat yang nyambung dengan urusan Allah. Maka yang begini ini berhak ditolong Pak. Ini ayatnya jelas ini sudah. Pertanyaannya buat kita bisnis niatnya menolong agama Allah apa tidak? Mendidik putra putri nyambung dengan urusan Allah apa tidak? Kalau nggak begitu nyambung, nggak kaget, PRUKT mumet rasanya kan? Kenapa? Rasanya susah dalam pertolongan Allah. Kenapa? Nggak nyambung Pak. Maka ayo niatkan bimbing putra putri kita, nyekolahkan dia untuk menolong agama Allah. Buat siapa pertanyaan gini Pak, nanti kalau dia lulus mau jadi apa? Untuk apa dia? Buat apa coba? Dia sekolah tinggi-tinggi kalau tidak manfaat untuk umat ini. Buat apa dia sekolah tinggi-tinggi kemudian tidak ada dampaknya untuk umat ini, untuk dakwah ini? Kalau itu yang kita jadikan sebuah niat, yakin dengan dekat dengan pertolongan Allah. Jelas ayatnya. Wala yansurannallahu man yansur. Ada lagi yang lain? Apa? Allah menolong orang yang menolong agamanya. In tansurullah yansurkum. Wa yuthabbit aqdamakum. Di mana itu? Al-A'raf 69. Baik, ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Beriman. Yang kedua, niat yang benar. Ayo, dengan niat yang benar. Dengan kepingin sehat, Bu. Buat pertanyaan dalam benak kita. Kalau sehat, buat apa? Pilih mana Bu? Sehat, sehingga kemudian banyak ngomong dan akhirnya banyak maksiat, ngerasani sana sini, atau sakit gigi saja? Pilih mana Bu? Pilih mana? Pilihan KN.
Kalau bisa ya sehat, taat kepada Allah. Maka gitu. Sekarang kalau kemudian diobatkan susah-susah, habis banyak, ternyata sembuh, malah banyak maksiat. Kan kadang-kadang kita ini kebalik-kebalik. Hadirin Allah, berpikir di situ. Sehingga kemudian yang kita niatkan dalam aktivitas adalah menolong agama Allah. Yang ketiga, sabar dan sholat. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-Baqarah 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Baik, hadirin, itu sabar dan sholat. Ada lagi, saya cepat-cepat. Ini zikrullah. Nih, ayatnya adalah 152 surat Al-Baqarah. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Hadirin, dalam tafsir Ibnu Katsir di antaranya itu sebutkan bahwasanya ingatnya Allah kepada kita itu salah satu adalah dengan bin nasrah war rahmah, dengan mendatangkan pertolongan dan rahmat. Jadi kami pernah mengkaji khusus ayat ini, Pak Ibu, ada sesi Allah, kami coba mengkaji ayat ini dari sudut pandang 8 tafsir. Dan sekarang ini sangat dimudahkan Pak, teknologi sekarang ini, dan bisa itu melakukan juga. Nah, dari 8 tafsir itu ternyata kita dapatkan sebuah kesimpulan Pak, bahwasanya menolong mengingat Allah itu macamnya ada 5 atau 6 sama saya. Jadi kan kita kadang-kadang kalau membaca terjemah saja itu tidak dapat Pak pemahaman lebih detail. Misalnya kayak ayat ini, ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Pertanyaannya, ingatnya kita kepada Allah seperti apa? Dan ingatnya Allah kepada kita seperti apa? Itu juga kita susah mendapatkan jawabannya Pak, kalau hanya buka terjemah. Tapi kalau jangan buka tafsirnya, dapat jenengan. Nah, di ayat ini paling tidak ingatnya kita kepada Allah itu ada banyak ragamnya. Termasuk penjenengan ketika meniatkan menolong agama Allah, jenengan bersolat, jenengan zikir, bahkan berakhlak baik, itu termasuk juga ternyata. Maka orang yang berakhlak baik itu akan diingat Allah. Itu kan kesimpulannya. Ingatnya Allah pada kita kayak apa? Di antaranya mendatangkan solusi, mendatangkan pertolongan, mendatangkan diampuni dosa-dosa kita dan seterusnya banyak. Insya Allah orang boleh ngaji itu insya Allah. Hadirin, pada kata kalau ingin pertolongan Allah maka banyak zikrullah. Jangan sholat, jangan jamaah, jangan baca Quran, itu zikrullah yang banyak di rumah-rumah kita. Yang ingin menghadirkan pertolongan Allah di rumah tangga kita, ajak anak-anak kita baca Quran. Rumah tangga kita, kalau malam hari misalkan sudah tidak ada aktivitas yang lain, perdengarkan Quran di rumah-rumah kita. Kan sekarang teknologi banyak, di setiap detik di situ Quran semua isinya. Dan itu salah satu agar kita dekat dengan pertolongan Allah. Hadirin Allah, yang terakhir, yang ke-5 adalah menolong orang lain. Allah jelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa 85. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Masya Allah, mantap.
Hadirin, ada keutamaan non-muslim ini dalam sebuah hadis Nabi tentang menolong muslim. Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Allah senantiasa menolong hambanya selama dia suka menolong saudaranya. Maka caranya adalah yang aktif menolong orang lain, saudara kita Pak. Kelihatan saudara kita membutuhkan pertolongan, kita tawarkan diri, mau bantuan apa? Misalkan ini, misalkan kok ngaji, lihatnya kok mendel lawan ditanya, masa atau mendengar tentang apa? Utangnya kita. Saudara, kalau jawabannya duit, gimana sudah? Kasih solusi, doakan minimal. Mungkin ada kerabat yang sakit, istrinya sakit, mungkin doakan. Inilah penolong selain penolong hadirin Allah. Jadi ini adalah keutamaan menolong muslim. Allah senantiasa menolong selama kita menolong orang lain. Tadi ada satu lagi Pak, lewat itu berdoa. Saya tambahkan lagi. Ini dalam satu kafir ayat 60 terakhir Pak. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku berkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Baik, hadirin, kesimpulannya terakhir, sebagai manusia kita punya banyak kelemahan. Clear tadi, sudah kita pahami tadi. Sudah banyak berkeluh kesah, ya, gampang sambat, ngerganian, penggawean, ya, apalagi tadi gampang sadolim, ya kan, macam-macam tadi, ya. Hadirin, maka rasanya kalau itu yang kita lakukan dalam aktivitas kita dengan masih sifat dasar itu yang kita miliki, rasanya susah untuk sukses. Menghadapi berbagai masalah sebagai makhluk iman kita tidak mungkin sendirian. Hadirin, setelah kita paham kelemahan kita sadar kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh kepada Allah yang maha sempurna. Kita butuh Allah agar terlibat dalam penyelesaian semua urusan dan masalah. Urusan rumah tangga, urusan bisnis, masyarakat, kita butuh itu. Kemudian, maka hadirkan Allah, undang Allah untuk membantu kita. Bagaimana caranya? Undang dengan beriman. Niat yang benar bahwa engkau sedang membela agama Allah. Bisnislah karena jadi membela agama Allah. Cita-citakan untuk menolong fakir miskin. Cita-citakan untuk membangun sama-sama dakwah. Itulah cara kita mengundang pertolongan Allah. Kemudian undang dengan sabar dan sholat, banyak zikir, menolong muslim, banyak sedekah dan banyak doa. Semoga bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Akhirnya kita berdoa Allah semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Terima kasih kebahagiaannya dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.